Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amin. Ya, anak-anak yang Ustaz cintai karena Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Dia berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, kita masih melanjutkan percakapan antara Muhammad dengan gurunya. Ya. Ini lanjutannya halaman 13. Ya, kita barisi terlebih dahulu. Al-muallimu. Ya. Halaman 13 lanjutan minggu yang lalu. Ya. Mana ada minggu lalu? Al-muallimu idzan ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Idzan ya Muhammadun. Muhammadu. Malladhi. Sabar. Iya. Baris keberapa? Baris bawah. Iya, yang apa namanya? Idzan ya Muhammad. Idzan ya Muhammadu. Malladhi yaj'alul muslima. Malladhi yaj'alul muslima. Ya alladhi yaj'alul muslima yatufu haula al-ka'bati. Haula al-ka'bati. Ustaz, yang mana sih tadi? Ya. Ini dulu sayang. Haula al-ka'bati ma'a annaha la tanfa'u wa la tadurru. Ya, kita artikan langsung. Al-muallim yaitu guru, dia berkata idan jadi. Ya, idan jadi ya Muhammadu, wahai Muhammad. Jadi kalau sudah tahu artinya nggak usah ditulis lagi. Oh, udah tahu semua, Pak. Oh, udah tahu semua. Masya Allah, Rizki. Belajar saat Rizki yang ada. Malladhi apa yang? Ma itu apa? Malladhi apa yang? Apa yang yaj'alul muslima menjadikan seorang muslim. Yaj'alu menjadikan. Yaj'alul muslima menjadikan seorang muslim, yaitu yatufu bertawaf. Yatufu tawafa yatufu, ya bertawaf, ya haulal ka'bati, di sekitar haula di sekitar al-Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Ya, apa yang menjadikan seorang muslim bertawaf di sekitar Ka'bah? Ma'a bersamaan annaha bahwa Ka'bah, itu kembali kepada Ka'bah, bahwa Ka'bah la tanfa'u, tidak bisa memberikan manfaat. Nafa'a yanfa'u, memberikan manfaat. Ya, nafi' bermanfaat, yanfa'u memberikan manfaat. Wala yadurru, dan tidak bisa wala tadurru, dan tidak bisa memberikan
bahaya, ya bahaya, dan tidak bisa memberikan bahaya. Yang atas di atas. Ah. Yang atas. Muhammadun buat saya. Bahaya. Bahaya. Ya. Ya, kemudian kita balisi Muhammadun imtithalan li amrillahi imtithalan li amrillahi waqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qafa bil Ka'bati. Ya, kita artikan ya jawaban Muhammad imtithalan sebagai mengikuti apa, menaati. Imtithalan sebagai menaati. Imtithalan artinya menaati. Imtathala yamtathilu imtithalan, menaati, karena ya sebagai menaati li amrillah, atas perintah Allah. Li biasanya artinya bagi, di sini atas perintah Allah, li amrillahi, atas perintah Allah. Waqtidaan, dan meneladani. Waqtidaan, dan meneladani bin Nabi, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina ketika apa tadi, tawafa, ketika bertawaf bil Ka'bati. Bi artinya di sini. Bil Ka'bati, di Ka'bah. Kenapa Ka'bah ya? Bil Ka'bah. Jadi kita harus ikut uslub orang Arab, jangan ikuti gaya bahasa kita. Terjemahan Indonesia ke Arab, ya kan? Itu yang membuat rusaknya bahasa, ya kan? Iya. Ya, kemudian kita lanjutkan membarisi al-muallimu, ya. Kemana? Hah? Ketika al-muallimu ahsanta ya Muhammadu, ahsanta ya Muhammadu, wa'lam anna kulla ibadatin taqumu biha la budda an yukhaliqaha i'tiqadun annama taqumu bihi qurbatan ila Allah ta'ala waqtidaan binabiyhi sallallahu alaihi wasallam. كما أن العبادات شرعها الله لحكم ولكن ربما
Masjid. Iya, rubbama. Ya kalau di Quran itu rubbama al-masjid. Iya, rubbama. Ya, nanti kita lihat jamaah ya. Ya. غابت من عن العقول mana ada mina عن العقول وشرع الله وشرع الله وشرع الله كامل mutahharun ya wa uquluna naqisatun mutahharun wa syar'ullahi kamilun mutahharun. tadi benar Apa? wa ungkuan ini apa Kamilun enggak habis itu mutahharun wa uquluna naqisatun la tudriku nakisatun al-hikami nakisatun apa nakisatun naqisatun guru habis itu kan kurang nakisatun la tudriku jami'al hikami ya al-muallim ya guru ahsanta ya Muhammad bagus sekali wahai Muhammad bagus ahsanta bagus sekali bagus ahsanta ya Muhammad bagus ya bagus jawaban wahai Muhammad wa'lam dan ketahuilah fi'ilnya adalah alima ya'lamu i'lam ya masdarnya ilmun wa'lam dan ketahuilah anna bahwasanya kulla ibadatin setiap ibadah anna bahwasanya sesungguhnya bisa bahwasanya kulla ibadatin setiap ibadah taqumu biha dilaksanakan iya taqumu qama yaqumu bi laksanakan qama yaqumu biasa artinya apa berdiri pakai bi jadi melaksanakan mendirikan ya melaksanakan la budda mesti harus an yukhalitaha ya harus khalaqa biasanya diartikan khalaqa yukhalitu artinya bercampur Di sini di sini ya disesuaikan dengan bahasa Indonesia bahasa Indonesia di apa yang cocok ya diiringi tapi bahasa aslinya yang murninya khalaqa yukhalitu bercampur dicampur. Jadi di sini diiringi. Iya. Kalau lamuda tadi Apa? Lamuda mesti harus. Ya. Ya. Ya an yukhalitaha yaitu dicampur atau diiringi i'tiqadun dengan keyakinan annama taqumu bihi bahwasannya pelaksanaannya itu dirinya apa sih? diiringi dengan i'tiqad dengan keyakinan Pelaksanaannya itu anna bahwa ma taqumu bihi pelaksanaannya itu qurbatan sebagai pendekatan diri. Qurbah itu pendekatan diri.
pendekatan diri ilallahi, kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi. PDKT Itu jadi apa nih? kepada Allah. Ya. Walakin akan tetapi Gimana? oh, lewat Nembak kan? kelewatan. Udah mamam lu dah. Waktu tidak, apa tadi tidak? Apa yang tidak ini? Tidak. Oh, waktu tidak apa tadi? Dan meneladani. Dan meneladani. Nabi dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama apa kama? Sebagaimana ya, kama sebagaimana annal ibadati, bahwasanya ibadah ya, bahwasanya ibadah syara'aha Allah, disyariatkan oleh Allah. Beda dikit ya. Syara'a yashra'u, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li apa artinya li? Kepada. Untuk di sini. Ya kan sama ya, beda-beda sedikit ya. Untuk hikamin jamak dari hikmatun. Hikmah. Ya, untuk apa? Ya, untuk apa? Hikmah. Bahwasanya ibadah disyariatkan li hikamin. Adanya apa? Adanya hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Hikam itu adalah hikmah. Mantuk. Ya. Apa arti hikmah? Hikmah ibadah ini. Istirahat. Apa? Ya. Hikmah apa? Bahwasanya sebagaimana ibadah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk hikmah-hikmah tertentu. Tujuan-tujuan tertentu. Walakin akan tetapi rubbama boleh jadi ghabat, terluput ya, anil ukuli, dari ukul. Apa ukul? Ukul jamak dari aklun, akal. Iya, terluput dari akal. Maksudnya bahwa hikmah yang terkandung di dalam syariat Allah boleh jadi itu apa? Akal kita tidak bisa tidak bisa bisa menelusuri hikmahnya. Contohnya seperti syariat apa? Pensyariatan mengusap sepatu, kaos kaki. Mungkin ini ya bagi orang-orang yang apa? Bagi orang-orang yang berada di tempat yang dingin, ketika berwudu dia tidak menyiram kakinya, tapi dia memakai apa? Tetap memakai kaos kaki atau memakai kasut, memakai sepatu karena dingin. Mungkin kalau di Indonesia ini kan cuaca nggak begitu dingin. Ini Panas sekali bunda. sangat dibutuhkan di daerah-daerah yang sangat dingin. Nah itu. Jika apa nggak basuh kaki? Artinya dia kemana-mana pakai ini saja, pakai kaos kaki. Nah, ketika dia berwudu, kaos kaki tetap dipakai dan dia mengusap kaos kakinya itu. Bau darat basah. Ya. Dan yang diusap itu adalah bagian atasnya saja dan bawahnya itu tidak diusap.
Nah ini yang disyariatkan oleh Allah. Nah secara akal kita yang kotor kan bagian bawah. Tapi yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu yang diusap bagian apa? Atas. Nah ini enggak kurang bisa dicerna oleh akal kita. Ya, bisa dipahami. Terkadang syariat itu ada yang nggak bisa dicerna. Ya, artinya terluput dari akal. Ya, kemudian wa syar'ullahi, dan syariat Allah itu kamilun. Apa artinya kamilun? Artinya syamilun, sempurna, kamil. Ya, kamil artinya sempurna. Ya. Mutahharun, suci. Jadi syariat ini suci. Semua syariat suci sampai disyariatkannya bagi kaum muslimin untuk poligami. Ini sempurna dan suci. Tidak boleh ditentang. Nah, kalau Mana enak poligami, enak 10 lah bini. Gimana? 10 bini. Masa tahu dong, lagi. Kan banyak lah bang. Ustaz, mau poligami, Ustaz? Banyak. Ustaz nggak mau poligami. Ya, yang jelas kan hukumnya dianjurkan oleh Allah. Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahi wanita 2, 3, 4, 5, Jadi perintah Allah anjuran. Tapi kalau tidak mampu adil, tidak boleh poligami. Ya, tidak boleh. Oh, dia orang Bagi yang adil, mampu, ya, punya kemampuan. Dengarkan dulu Ustaz. Ya, dengarkan dulu Ustaz. Karena kita itu kan beda-beda. Iya kan, kita itu beda-beda. Ada yang makan cukupnya cuma 1 piring. Ada yang memang cukupnya itu 2 piring. Ada yang cukupnya 3 piring. Ada yang sampai 4 piring. Jadi istri hanya boleh 4 piring, nggak boleh lebih. Nah kalau misalkan kalian punya istri 10, maka wajib untuk menceraikan yang 6. Yang boleh dipakai hanya 4, kecuali budak. Budak itu boleh. Kenapa gitu? Tanpa berbilang. Kenapa kau harus ceraikan 6? Ya syariat Allah tadi kan boleh disampaikan. Mana enak Ini nanti keterusan. Ini Ustaz sampaikan, walaupun kita tidak mampu untuk poligami, minimal kita jangan membenci syariat poligami atau sampai-sampai memerangi, memusuhi syariat poligami, anti poligami pula jadi buruk, anti poligami. Ini menentang syariat. Ya, karena berbahaya, membenci syariat bisa menyebabkan kita murtad, menyebabkan kita keluar dari agama. Meskipun misalkan ustaz poligami, tapi ustaz benci syariat poligami, ya murtad juga, kafir. Kita sholat, ya, tapi benci syariat sholat, kafir, murtad. Kita udah pernah haji kita, tapi nggak suka, benci sama syariat haji. Ya bisa jadi pikirnya ke haji cuman dapat titel haji, dia di sana udah kan banyak itu jamaah haji, kerjanya cuma di hotel aja, tak keluar dari hotel dia. Iya. Udah cuman supaya apa? Dibilang nanti pulang kampung, oh Pak Haji. Makanya dia udah pergi ke mana? Tapi kerjaannya di sana cuma apa? Kerjanya cuma di hotel aja, nggak mau tidur. Dia kan nggak mau ibadah dia. Ya, kita lanjutkan. Ya.
Jawab dulu, Kak. Ya, doakan Ustaz. Ya, doa. Amin. Nanti sama-sama kita naik kereta ke sana ya. Mana tahu nanti ikromnya kan jadi konglomerat. Ustaz belum haji ya. Enggak, pergi haji. Masya Allah. Ya kan? Iya kan? Naik kereta kita ya. Naik kereta kita. Biar melewati beberapa negara. Yang kita lanjutkan. Wa uquluna dan akal-akal kita, ukul itu akal, jamak dari akalun. Bukan akalun, akalun. Akalun. Otak. Wa uquluna dan akal-akal kita itu naqisatun, kurang. Akal kita itu ada kurangnya. Karena kisah itu kurang dah. Takutnya nggak punya otak lagi. Ya maksudnya kurang itu nggak sempurna. Masih sepintar-pintarnya, secerdas-cerdasnya kita, akal kita itu masih kurang. Iya, tidak mampu ya, untuk bisa menelusuri hikmah dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tudriku dan tidak bisa mencapai, la tudriku dan tidak bisa mencapai. Ya, atau tidak mengetahui, bisa juga mengetahui dan tidak bisa mengetahui. Ya, mengetahui. Ya, dan tidak bisa mengetahui. Seluruh hikmah dari syariat. Ya, kita kan tahu semua hikmah-hikmah yang ada di dalam syariat. Yang jelas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala manfaatnya itu besar untuk kita. Semua syariat. Ya, semua syariat dari poligaminya, bagi hukuman apa? Hukuman bagi yang membunuh maka dia dihukum mati juga. Kemudian orang-orang yang melakukan apa, seperti kalau malam itu apa, menjamret ya, begal. Dalam Islam kan hukuman begal itu boleh sunnah itu boleh ya, nggak apa-apa itu, tapi harus diinsaf. itu hukumannya itu dipotong silang kakinya, tangannya silang, kemudian dibiarkan mati begitu saja. Di mana itu kan? Hukum Islam terhadap begal, ya, itu ya disilang, dipotong tangannya kanan, ya, atau kan disilang kakinya yang kiri. Atau bisa juga disalib. Disalib, kemudian dihukum begitu. Jadi keras hukuman Islam kepada para pembegal. Di mana itu kan? Apa? Di mana? Ini syariat ini ada ya di apa? Di negara-negara yang menegakkan syariat Allah. Nah, kalau di Indonesia hukum begal, orang yang melakukan begal ya Di penjara. Jadi nggak keluar pun nggak kapok. Tapi kalau dalam Islam itu takut orang, makanya di Saudi mau begal nggak berani orang itu. Mana ada yang apa? Aman di sana. Ya, apa? Apa? Babi ngepet. Orang Medan Pro gimana? Ya kalau dia, ya itu kan bisa, kan ada. Kita lanjutkan ya. Udah, anak-anak Ustaz, kita lanjutkan di halaman 14. Kita langsung kepada usulul aqidatil islamiyyati. Ya, halaman 14. Usulul aqidatil islamiyyati. Dasar-dasar akidah Islam. Dasar-dasar akidah Islam itu Banyak ahli lah. itulah yang terdapat di dalam 6 rukun iman. Nah, yang namanya seorang mukmin dia wajib mengimani 6 rukun iman ini. Jika ada salah satu saja kita imani,
maka robohlah iman kita. Jadi laisa bi muslim, kita ini bukanlah muslim. Lasna bi muslimin, kita ini bukan muslim kalau kita tidak mengimani satu saja dari rukun iman. Ya, rukun iman ada berapa? 6. Ya. 5. Sebutkan. Iman kepada Allah, kepada Rasul, Kepada ya. iman kepada Kepada hari akhir, kepada baik dan buruk. Umumnya banyaknya kaum muslimin mereka mengimani yang 5 ini. Tapi yang keenam banyak yang mengingkarinya. Baik dari kalangan orang yang berpendidikan, doktor-doktor, sampai juga orang-orang masyarakat biasa, tak beriman kepada takdir, bahwa semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi semuanya kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Siapa di antara kita ini yang di kelas ini yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Kalau yang ditakdirkan, mungkin yang ditakdirkan satu orang ya, kita nggak tahu siapa satu orang itu. Iya kan? Itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditulis dalam Lauh Mahfuz. Allah sudah mengetahuinya. Ya, itu dia. Dan ini menunjukkan apa? Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Jika Allah SWT tidak menentukan takdirnya, ini menunjukkan bahwa Allah itu lemah. Kalau Allah tidak menentukan sifat, ya, jadi kita harus mengimani 6 rukun iman. Ya, kita lanjutkan. Usulul aqidatil islamiyyati. Luqman. Usulul aqidatil islamiyyati tajma'uha arkanul iman as-sittati. Iya, arkanul iman as-sittati. Apa Ustaz? Ya, tajma'uha arkanul iman as-sittati. Radib وهي الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان قوله والدليل على هذه الأركان قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Masya Allah. Ya, artikan. Usulul aqidatil islamiyah, dasar-dasar akidah Islam. Banyakan nih. Semuanya belajar. Oh iya, astagfirullah. Kan mau masuk surga. Harus Ustaz, Anda mau masuk surga? Iya, makanya belajar masuk. Ini enggak ada. Ya, usulul aqidatil islamiyah, dasar akidah Islam, tajma'uha terkumpul, tajma'uha terkumpul. Apa artinya kan? Kumpul. Ya.
dasar-dasar akidah Islam terkumpul, arkanul iman sittah terkumpul pada rukun iman yang 6. Terkumpul pada rukun iman yang 6. Yang ke-6 atau 6? Yang 6. Kau ke 6 aja cuma 1 lah. Dan masalah. Ya, rukun iman yang 6. Wahia dan dia adalah Kenapa India? apa? Kenapa India? Wahia adalah al-iman billah, beriman kepada Allah. Iya, adalah beriman kepada Allah, dan beriman kepada Allah mencakup apa? Beriman kepada keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada. Kemudian beriman kepada rububiyah Allah, perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Menciptakan. Apa lagi? Perbuatan Allah. Menentukan takdir. Menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Ini perbuatan Allah. Itu beriman kepada rububiyah Allah. Rububiyah yaitu beriman terhadap perbuatan Allah. Kemudian beriman bahwa ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah. Ini apa? Uluhiyah. Kemudian beriman terhadap asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Masya Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah, sifat yang Allah tetapkan harus kita tetapkan. Kalau kita beriman kepada Allah, kita harus tetapkan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, bahwa dia punya wajah misalkan, dia punya tangan, dia punya apa lagi? Iya, dia punya kaki. Jangan antum bayangkan ketika Allah menyebutkan dia punya wajah, jangan antum bayangkan wajah antum. Yang jelek itu. Ini penyakit. Sokanteng. Sokanteng. Ini namanya menyamakan dengan makhluk. Nanti kita ketika Allah menyebutkan bahwa dia punya wajah, yang kita lihat wajah kawan kita. Bahwa Allah punya mata, ya, punya penglihatan. Yang kita apa? Yang kita lihat penglihatan apa? Ya, kawan kita. Ini yang salah, ini penyakit. Jadi sifat Allah itu sangat banyak. Ya, Allah punya sifat dermawan, pengasih. Jadi jangan antum meyakini sifat Allah yang sebagaimana yang kalian hafal waktu SD dahulu. Waktu SD kan ada itu kita hafal apa? Sifat-sifat Allah. Wujud, idam, bako, apa? Asmaul Husna. Hafal, ada yang Oh, itu yang 20 itu kan? ya 20 itu nggak terbatas itu saja sifat Allah. Masa sifat kita lebih banyak daripada sifat Allah? Nah, wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadith itu kan nggak ada sifat Allah bahwa Allah itu dermawan, ya kan? Namanya dasar. Itu salah, Sah. Namanya sekolah dasar. Itu salah. Ya, membatasi itu yang salah. Sifat Allah itu nama-nama Allah semuanya di dalamnya terkandung sifat Allah. Ar-Rahim, ya, Allah Al-Hamid yang terpuji. Jadi Allah punya sifat apa? Terpuji. Beda dengan kita punya nama kita Muhammad, tapi sifat kita bukan Muhammad. Muhammad apa? Arti Muhammad apa? Terpuji. Namanya Muhammad terpuji, tapi sifatnya buruk. Muhammad itu kita. Silakan. Muhammad. Ya, atau yang lain lah, namanya Latif, lembut. Aneh Tapi sifatnya apa? Sifatnya kasar. Rizki. Ya. Namanya Rizki tapi dompetnya Kemudian lanjutkan. Ya, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi dan Ya, kitab-kitabnya. Wa wajib kita rasulihi beriman, dan ya kan, rasul-rasulnya. beriman kepada malaikat. Malaikat, jumlah malaikat hanya Allah yang tahu. Bala tentara wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Enggak ada yang tahu jumlah bala tentara Allah dari kalangan malaikat kecuali hanya Allah. Kalau antum mau bayangkan jumlah malaikat, ya, semenjak Allah SWT ciptakan langit dan bumi, di langit itu kan ada Baitul Ma'mur, Ka'bah. Di
Di langit ada Ka'bah yang namanya Baitul Ma'mur. Sebagaimana di bumi ada Ka'bah. Nah, yang bertawaf di Ka'bah tersebut adalah malaikat. Semenjak penciptaan langit dan bumi, yang bertawaf di Baitul Ma'mur setiap harinya 70.000 malaikat. Dan besoknya ganti, berbeda malaikat sampai nanti kiamat. Iya, Sat. Kalau antum mau bayangkan jumlah malaikat dari semenjak penciptaan langit dan bumi, ya, itu malaikat adalah mereka bertawaf setiap hari 70.000 malaikat, dan mereka tidak akan kembali lagi diganti dengan malaikat yang lainnya. Maka karenanya tidak ada satu jengkal di langit kecuali di sana ada malaikat yang sedang rukuk dan sedang sujud. Jadi kalau malaikat itu diperintahkan Allah sujud, sampai kiamat mereka sujud. Jika diperintahkan untuk ruku, maka ruku sampai kiamat. Dan jumlah malaikat itu hanya Allah yang tahu. Namun di sana ada malaikat-malaikat yang Allah sebutkan namanya, wajib kita imani malaikat tersebut dan namanya serta tugasnya. Wajib kita imani. Namun di sana, ya dengarkan dulu Ustaz. Di sana ada nama-nama malaikat yang tidak disebutkan oleh Al-Quran Al-Karim dan Hadis. Namun ini diambil dari kitab-kitabnya orang Yahudi. Maka lebih bagus bagi kita tidak mengambil nama tersebut dari orang-orang Yahudi. Apa contohnya? Nama malaikat pencabut nyawa. Yaitu malaikat Israel ini tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Maka jangan kita menyebutkan malaikat pencabut nyawa dengan nama Israel. Namun kita menyebutkannya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu apa? Malakul Maut. Itu malaikat pencabut nyawa. Itu contohnya. Ya, jadi nggak perlu kita ambil dalam agama ini, nggak perlu kita ngambil dari apa? Dari kitab-kitab yang di tangan orang-orang Yahudi, itu perjanjian lama, kitab Taurat yang sudah diubah-ubah oleh mereka. Dan begitu juga kitab Injil perjanjian baru yang telah diubah-ubah oleh Paulus, ya, dan juga pendeta-pendeta lainnya. Ini nggak boleh kita ambil. Kalaupun ada datang berita dari mereka, kita tidak mengimaninya dan juga tidak mendustakannya. Itu sikap kita. Ya, itu sikap kita. Jadi perlu bagi kita menghafal perjanjian lama, perjanjian baru, menghafal seperti apa? Zakir hafal ya. Perjanjian lama, perjanjian baru, maka secara umum tidak boleh. Karena Nabi SAW pernah marah melihat Umar bin Khattab itu membuka lembaran-lembaran Taurat. Merah padam wajah Nabi SAW. Tidak perlu. Terkecuali kalau memang ada masalah. Kita ini berdakwah, kita berdakwah kepada orang Yahudi dan orang Nasrani supaya mereka masuk kepada Islam. Itu makanya orang-orang khusus saja. Makanya kita nggak perlulah ikut-ikut seperti Zakir Naik. Kecuali memang antum tinggal di Amerika, antum ingin berdakwah, misalnya banyak mungkin perdebatan ini supaya mengajak mereka kepada Islam, sehingga antum harus menguasai kitab mereka. Ini ada masalahnya. Tapi hukum dasar mempelajari kitab-kitab mereka hukumnya apa? Haram. Antum buka-buka kitab Weda, Tripitaka, kitab-kitab Hindu, dasarnya haram. Itu nggak tahu. Ya bisa jadi lah, karena dia kan orang India kan. Tapi kan banyak juga orang India yang Muslim juga, ya. Iya. Tapi nggak tahu. Boleh jadi dia agama Nasrani sampai dihafal
sampai dia jadi hafal kitab itu boleh jadi dia jadi penghafal sebelum masuk Islam. Boleh gitu. Apa? Ya namanya dia masih Kristen, hafal ya. Ya memang dia berada dalam kebatilan ya, dia pun yang mencampurkan dirinya kepada kebatilan. Ya, paham ya? Enggak. Beriman kepada malaikat-malaikat. Ya, malaikat itu makhluk ya, ciptaan Allah. Jangan kalian memahami malaikat seperti dosen ustaz. Dosen ustaz itu waktu di UIN, dia mengajari kami para mahasiswa itu malaikat bukan makhluk. Malaikat itu adalah sifat yang baik. Pokoknya semua sifat-sifat yang baik itu disebut dengan malaikat. Ya. Kemudian setan itu enggak ada. Setan itu bukan makhluk. Setan itu adalah sifat buruk. Nah, ini hati-hati kalian dalam pemikiran itu. Gara-gara Allah akan menyebutkan adanya malaikat, bahwasanya setan itu ada. Kita mendustakannya, ini berbahaya terhadap akidah kita. Bisa menyebabkan kita kafir. Karena apa? Hancur roboh. Dasar akidah kita itu roboh. Ya kan Al-Quran jelas menyebutkan tentang ada surat namanya surat Al-Jin. Kita nggak beriman adanya jin. Hati-hati. Dan bahkan sebagian ustaz-ustaz yang sunnah secara amaliyah ibadah yang saya dapati ini di kalangan ustaz-ustaz Muhammadiyah, ya ustaz-ustaz di kalangan Muhammadiyah ada yang tidak mempercayai bahwasanya manusia itu dirasuki oleh jin. Ya, padahal Nabi menyebutkan bahwa setan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui apa? Aliran darah. Boleh kita dustakan perkataan Nabi. Dan Nabi Allah SWT telah menyebutkan tentang orang-orang yang memakan riba. Ya, mereka itu adalah seperti orang-orang yang kerasukan syaitan. Jadi bahwa perkara ini juga wajib kita imani, bahwa manusia itu bisa dirasuki oleh jin. Kita dustakan. Bisa ada terjadi. Memang ada. Ya kan memang terbukti ya. Coba dengarkan dulu Ustaz. Ya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri dan hari akhir. Hari akhir dimulai dari kubur, ya. Ya, masuk kita ke kubur dan muqaddimah hari akhir. Walaupun beriman kepada hari akhir, ini pembahasannya itu dimulai juga dari pembahasan tanda-tanda hari kiamat. Baik yang kecil maupun tanda-tanda yang besar itu masuk kategori beriman kepada hari akhirat. Walaupun tanda-tanda kiamat, hari kiamat itu terjadi masih di dunia. Tapi terkadang para ulama kita menyebutkan tentang termasuk beriman kepada hari akhirat adalah apa? Beriman terhadap apa? Tanda-tanda kiamat. Ya, itu. Wal qadari dan takdir, baik khairihi wa syarrihi, baik dan buruk. Ya, semuanya sudah ditakdirkan Allah secara rinci. Antum melihat Ustaz ini sudah tertulis semuanya. Iya. Berapa suara yang terdengar oleh telinga antum, berapa huruf yang terdengar, berapa nafas yang masuk ke dalam paru-paru antum, dan berapa udara yang keluar, partikel yang keluar dari antum, semuanya sudah tertulis. Antum makan berapa kunyahan antum sudah tertulis detail. Hari ini antum pakai baju ini, ya, sudah tertulis. Allah sudah mengetahuinya, sudah menetapkannya, dan ditulis dalam Lauh Mahfuz dan tidak bisa berubah. Kalaupun berubah, perubahan sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Banyak kan ya kan bisa. Apa kau yang ngomong? Itu ceritanya antum. Masa Sekali lagi
keluar aja ya. Apa cerita ini Ustaz keluarkan aja ya. Anak dia Ustaz, nih orang Anak nulis tadi. Ya. Ya, ya mungkin kita padakan sampai di sini. Apa? Ya, ya. Ya, kita padakan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam